Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dikbud semuanya, di episode kali ini di Pojokan Serenada, podcast jagongan pendidikan Sekolah Religius Yayasan Berbudaya. Kali ini kita bersama dengan siswa keren dari Kota Blitar. Nah, siswa ini yang telah menginspirasi kita semuanya bahwa di tengah-tengah pandemi, meskipun karena 2 tahun kita telah mengalami masa pandemi, siswa ini tetap melakukan aktivitas, tetap berkontribusi untuk menjadi siswa teladan atau siswa berprestasi, meskipun dengan berbagai hambatan-hambatan dengan teknologi yang ada. Siswa keren ini yang dari Kota Blitar telah menginspirasi kita semuanya masuk menjadi 50 besar siswa teladan senasional, menjadi peringkat ke-9 senasional ya Mas, betul ya? Betul sekali. Di tengah-tengah kita sudah hadir Mas Ruben Johan Tamaila dari SMP 6 Kota Blitar. Ya. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi, Kak. Iya. Sehat hari ini? Sehat, Kak. Oke. Nah, kalau boleh tahu dari sekolahnya dari mana? Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ruben Johan Tamela, siswa dari SMP Negeri 6 Kota Blitar yang saat ini menempuh di kelas 9 SMP. 9 SMP 6 ya? Ya, betul sekali, Kak. Ya. Kalau boleh tanya ini, diceritakan kemarin itu kan mendapat penghargaan dari Bapak Menteri ya? Iya, betul, Kak. Kalau boleh diceritakan itu terkait lomba apa, Mas? Saya mendapatkan peringkat 9 dari 50 peserta terbaik yang dihitung berdasarkan perlombaan, keaktifan siswa, dan juga kerjasama dengan perusahaan. Nah, kalau di spill sedikit sih, Iya, betul, boleh, kalau Kak. bisa ke perusahaan apa, terus bagaimana prosesnya supaya nanti teman-teman semuanya di Sahabat Distrik juga, keren ternyata gitu. Baik, pada tahun 2022 saya pernah mengikuti Itu masa pandemi itu ya? Iya. Saya mengikuti kegiatan Kemenku Satu Negeri yang diadakan oleh pihak Kemenku Menteri Keuangan. Dan di acara Kemenku kita diwajibkan untuk menjelaskan satu masalah dari sebuah perusahaan, dan kebetulan saya tertarik untuk menjelaskan masalah tentang perusahaan dari PT Ultra Jaya. Dan dari situ saya mempresentasikan masalah tersebut ke Bapak Kemenku, dan juga menjelang beberapa kemudian pihak Ultra tertarik bekerja sama dengan saya. Kalau bentuk lombanya itu apa, Mas? Lomba yang Ultra? Yang Ultra. Kalau Ultra bukan perlombaan melainkan kerjasama. Kerjasama. Ya. Oh, kalau yang Kemenku itu? Kemenku itu juga perlombaan dan kerjasama. Gitu ya. Maksudnya presentasi produknya Ultra Jaya atau presentasi produk Ultra Jaya? Ya. Dek Ruben, boleh dong diceritain kira-kira lomba apa saja yang pernah Dek Ruben ikuti? Perlombaan yang pernah saya ikuti yang pertama Kemenku 2022, OSBN Nasional, IASC, Kesan, dan PT Ultra Jaya. Ya. Yang kayaknya yang keren nih, yang PT Ultra Jaya ini terkait apa, Mas? Terkait tentang perkembangan produk, inovasi produk, pemasaran, dan juga penelitian susu Ultra. Ya. Jadi lomba-lomba yang Dek Ruben sampaikan, kira-kira yang paling terkesan yang lomba yang mana? Ada 2 lomba yang menurut saya terkesan, yang dari Kemenku dan juga dari Ultra Jaya. Kalau yang Ultra Jaya ini tadi, ini kira-kira yang ini kan sebuah produk ya, Mas. Yeah. Kalau saya tidak salah susu ya. Iya, betul. Produk di pasaran susu. Nah, ini apa yang menjadi pokok pikirannya Dek Ruben sehingga mengangkat mengikuti lomba PT Ultra Jaya ini? Itu bukan dipilih, Kak, saya. Oh, dipilih. Iya, dipilih. Betul. Dari PT Ultra Jaya sendiri gitu. PT Ultra Jaya untuk mengikuti lomba itu. Iya, kegiatan tersebut. Terus bisa diceritain nggak awal mulanya bagaimana bisa dipilih untuk mengikuti lomba itu? Jadi ketika pertengahan bulan Kemenku 2022 itu mengisyaratkan untuk kita menjelaskan masalah satu perusahaan besar di Indonesia. Dan kebetulan waktu itu saya tertarik pada permasalahan PT Ultra Jaya di tahun 2012 mengenai penemuan ulat di produk susu Ultra. Jadi saya membahas permasalahan tersebut melalui presentasi, dan PT Ultra Jaya melihat dan tertarik kepada presentasi saya. Dan sekitar akhir bulan saya diajak untuk bekerja sama dengan PT Ultra Jaya. Bentuk kerjasamanya? Bentuk kerjasamanya saya ditunjuk menjadi koordinator pengembangan produk dan juga
penginovasian produk dan juga saya ditunjuk untuk meneliti produk Ultra Sleebo sendiri. Oh, gitu ya. Ini jadi sebelum lomba itu Dek Ruben sudah melakukan riset sebenarnya. Iya, Ya. sudah. Tahun 2012 riset itu dilakukan sendiri atau ada tim? Untuk itu saya sendiri melakukan risetnya. Iya. Oh, gitu. Untuk pendampingan dari sekolahan itu tidak ada. Karena saya belum memberitahu sekolah saya, jadinya sekolah saya belum tahu gitu. Gitu. Jadi riset selama ini kalau Dek Ruben dalam lomba ini siapa yang membantu? Sendiri. Pada waktu itu? Iya, masih saya sendiri. Saya mengatur, saya yang berpikir ide apa yang akan saya keluarkan gitu. Kok iso yo? Di pikiran ngono anak SMP. Ya. Berikutnya ketika dapat penghargaan dari PT Ultra Jaya, kira-kira bentuk feedbacknya dari Dek Ruben apa? Misalnya dapat penghargaan selain piagam atau medali atau dapat apa lagi? Uang pembinaan atau Saya mendapatkan sertifikat dan juga berupa hadiah sepatu gitu. sepatu? Ya, dan juga uang tunai sebesar 2.500.000 dari PT Ultra Jaya. Oke. Terus bentuk kontrak ini kan tadi sebagai inovasi tadi ya. Iya. Iya. Itu sampai kapan? Sampai pertengahan bulan tahun 2023, bulan Maret. Kalau tidak Juli. Gitu ya. Bentuk apa? Ini Dek Ruben gimana? Datang ke Jakarta melakukan riset gitu atau? Karena harusnya ini dilakukan offline, tapi karena saya sekolah jadinya dilakukan saya online. Tapi karena online kita harus menyatakan bukti penelitiannya berhari-hari itu bagaimana pengembangannya gitu. Nah, sekarang kan ini dari pihak sekolah udah tahu nih, Iya, Kak. pihak dinas juga sudah tahu. Kira-kira ada nggak peran dari sekolahan terkait ini? Misalnya ada pendampingan dari guru apa? Ya? Tidak ada. Belum ada ya? Belum ada. Belum ada. Gitu. Iya, Kak. Kira-kira boleh diceritakan, Dek, yang menjadi motivasi untuk mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan di tingkat nasional ini? Motivasi saya terutama untuk masuk sekolah di SMA di Jakarta, dan juga saya ingin menguji diri saya seberapa mampu saya, dan juga saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan keluarga saya. Ya, mantap. Ya, gitu ya, memang harapan besar seorang anak itu Iya, memang seperti memang itu ya. Itu, Kak, betul. Ya. Aslinya kenapa kok tadi Jakarta? Memang mau ke Jakarta? Dulu saya berencana itu SMA di Blitar, di SMA Negeri 1, tetapi keluarga menginginkan di Jakarta, ya saya setuju. Oh, gitu. Iya. Hanya untuk sebagai motivasi untuk Iya, bisa betul, Kak. di Blitar di Jakarta itu akhirnya ikut lomba-lomba tingkat ini ya. Nah, yang pastikan mengikuti lomba-lomba sebanyak itu tadi otomatis butuhkan persiapan. Nah, kira-kira selama ini yang paling berperan banget untuk membantu Dek Ruben dalam proses untuk mengikuti sebuah lomba ini siapa? Keluarga. Betul, Kak. Siapa? Keluarga kakak saya, saudara saya, dan juga kakak sepupu saya. Itu yang sering bentukan ya, Pak, sharing-sharing gitu. Dukungan Ya. Iya. Ada nggak dukungan bentuknya? Ini saya kasih uang pulsa atau? Kalau itu sering, Kak. Sering. Iya, sering diberi. Saya juga dukung gitu kan, Iya. saya. Nah, kira-kira selama mengikuti lomba ini kan banyak kesan-kesan itu. Kira-kira suka dukanya apa ngikuti lomba ini? Kalau suka duka itu pasti ada ya ketika saya mengikuti lomba. Sukanya ya karena saya berani untuk menguji diri saya sangat senang dengan hasilnya. Untuk dukanya mungkin saya tidak seperti anak-anak lain yang bermain di luar sana. Saya lebih banyak menghabiskan waktu saya di rumah untuk belajar. Oh gitu ya. Iya. Memang harus ada dikorbankan ya. Iya. Yes, mantap. Betul, Kak. Kira-kira kan ketika tadi Dek Ruben menyampaikan banyak persiapan yang harus yang disiapkan ya, ada hal yang perlu disiapkan. Iya, Kak. Kira-kira apa aja hal yang perlu disiapkan selama mengikuti lomba? Tentunya untuk lomba-lomba seperti akademik itu perlu pengetahuan yang luas dari materi. Materi itu kan bukan hanya keluar dari satu kelas saja, tapi dari kelas 7, 8, dan 9 itu materi kita harus pelajari. Dan juga untuk kegiatan seperti kolaborasi ataupun kerjasama itu kita perlu inovasi yang besar, ide-ide inovatif. Otomatis kan ini waktu bermain juga Jarang ya. Kak. Iya, jarang bermain.
lebih banyak melakukan kesibukan Aktivitas di rumah. di perpustakaan. Iya, betul, Kak. Selama ini aktivitasnya hanya di rumah melalui googling aja, searching aja, atau juga ke perpustakaan yang Kadang setiap hari weekend, Sabtu Minggu saya menyempatkan ke perpustakaan di Makam Bung Karno, dan juga kadang saya searching melalui Google buku-buku pengetahuan umum lainnya gitu, Kak. yang paling banyak diajak sharing. Otomatis kan ada yang sing diajak sharing, yang memotivasi ikuto lomba ini. Ini siapa? Kalau yang memotivasi itu tidak ada, tapi dari diri saya sendiri. Oh, Yang berniat untuk kepingin mengikuti. aja Ya, gitu, betul, nggak ada Kak. yang nyuruh gimana Nggak gitu ada. ya. Oh, iya. Nah, ini kira-kira dari Dek Ruben cara mengatur waktunya gimana? Antara belajar, kan harus menuntaskan sebagai tanggung jawab sebagai seorang pelajar ya, harus Iya, betul, menuntaskan itu, dan juga ada tanggung jawab juga, ada keinginan juga yang harus ditempuh untuk menjadi juara itu tadi, ikuti lomba-lomba itu tadi. Saya menggunakan timeline waktu 30/30, Ini 60 gimana? menit. Menarik nih. 30 itu saya mempelajari materi, 30 itu saya mengetes diri saya sendiri. Seberapa mampu saya paham akan apa yang saya pelajari dari 30 menit awal tersebut. Gitu. Misalnya secara teknis gimana? Misal, Contohnya? saya tidak paham di pelajaran fisika, dan dalam 30 menit awal itu saya belajar fisika, 30 menit itu saya mengetes diri saya seberapa mampu di bidang fisika tersebut. Misal setelah ngetes itu kurang mampu, Iya, berarti besoknya harus ulang lagi gitu. ulang lagi. Iya, sampai bisa. Gitu ya. Jadi 30. Iya. Yes. Ini kira-kira ada pengaruh nggak dari Dek Ruben ketika telah menjuarai beberapa lomba ini? Pengaruhnya tentu banyak dari diri saya sendiri. Saya lebih termotivasi untuk ingin sekali tetap mengikuti lomba. Saya gila akan waktu juga tentu gitu. Saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk mencari lomba, mengikuti lomba, belajar tanpa kenal akan dunia luar gitu. Gitu ya. Jadi nongkrong ngopi itu jarang ya? Jarang, Kak. Main PS jarang. Iya. Kan mengingat saya juga tuh punya siswa-siswa yang bersama-sama sering kumpul-kumpul gitu ya, kayak nongkrong Iya, malam Kak. minggu itu. Jarang ikut nongkrong. Kalau nongkrong mungkin jarang juga sih, Kak, gitu saya. Paling Biasanya 1 bulan cuma 2 kali gitu. secukupnya, sebutuhnya gitu ya. betul, Kak. Ini ke depan kira-kira Dek Ruben ke depan ini kan masih tadi kan punya gambaran lomba-lomba yang akan diikuti. Kira-kira Betul, Kak. setelah ini ada lomba lagi yang ingin diikuti. Saya ingin mengikuti lomba UNICEF di kancah internasional. Saya ingin sekali mengikuti lomba yang diadakan oleh Harvard University di Amerika Serikat. Saya juga ingin mengikuti lomba robotika tingkat nasional. Ini capaian ke depan ini ya. Iya, Kak, betul. Ini ketika kelas 9 ini atau Saya berniat untuk tetap di Kota Blitar dulu. itu aja dulu ya. Oke. Iya. Berarti kurang lebih tahun ini. Iya, Ya. betul, Kak. Nah, kira-kira harapan Dek Ruben ketika menjuarai lomba-lomba ini ke depan apa ini yang ingin diraih kembali? Harapan saya ingin meraih dan banyak lomba, Kak, juga tetap membanggakan kedua orang tua saya juga. Saya ingin juga memotivasi banyak anak-anak pelajar Indonesia bahwa tanpa adanya orang tua kita bisa berprestasi, tanpa bantuan orang pun kita juga bisa berprestasi. Termasuk kemauan dari diri sendiri ya. Iya, betul, Iya, Kak. betul. Pak tadi sampaikan tanpa dampingan, kalau boleh tahu orang tua di Ayah saya di Jakarta, ayah saya di luar negeri, Heeh. ibu saya di Jakarta. oh gitu, di rumah sini bersama tante ya. Betul, Kak. Jadi meskipun kita berjauh dengan orang tua, kalau memang kembali lagi ke pribadi Diri kita masing-masing, sendiri. ya betul. Jadi gantung kemauan ya, meskipun ada orang tua, kalau memang nggak ada kemauan ya nggak bisa Iya, ngapa-ngapain. nggak akan berkembang. Iya, siap. Nah, ini kira-kira jadi untuk pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana, ketika keluarga orang tua juga masih membersamai di rumah, Iya, Kak. seharusnya bisa lebih aktif lagi ya Iya, untuk Kak, berprestasi. Kan selama ini aktivitas Dek Ruben ketika bersama teman-teman akan terkurangi nih. Iya, Kak. Untuk mengurangi kesenjangan dengan teman-teman, ada nggak yang kira-kira teman, sombong nggak tahu gaul gitu? Kalau itu pasti ada, Kak. Ada ya. Iya. Tapi biarlah. Saya nggak terlalu memikirkan juga masalah ya itu. mantap, nggak baperan gitu Iya, ya. betul, Siap, Kak. betul ya. Memang harusnya seperti itu sekarang. Iya, betul, Ya, Kak. betul. Terus untuk mengurangi itu kadang-kadang gimana? Untuk mengurangi apa, Kak? Mengurangi rasa baper kan mestinya kalau sosiat Dek Ruben kan punya circle pertemanan nih. Iya, Kak. Kira-kira ada nggak teman yang
satu frekuensi yang senang ikut lomba gitu ada, Ben? Kalau menurut pandangan saya, Iya. kita juga harus mencari kelompok pertemanan circle yang positif, tidak membawa dampak negatif ke dalam, ya contoh hal seperti merokok. Merokok Yes. sekarang kan pasti anak-anak SMP ngerokok. Ayo ngerokok sana sini pasti Iya, gitu. Dan itu kita harus tolak. Kita harus bilang, aku nggak mau ngerokok. Masa depanku juga masih panjang. Terkait kesehatan Iya, ya. betul Kak. Belum lagi kita belum penghasilan sendiri ya. Iya. Iya, gitu ya. Masih Siap. mengandalkan orang tua. Nah, gitu. Membebankan juga. Iya, beban hidup, beban keluarga Iya. gitu ya. Siap. Nah, kira-kira ini motivasi apa yang ingin disampaikan kepada sobat Disdik semuanya yang di luar sana supaya karena Ruben ini kan menginspirasi banget gitu ya. Iya, Kak. Iya. Kira-kira apa pesan-pesan yang yang ingin disampaikan untuk teman-teman? Harapan saya, terus percaya apa yang akan kamu lakukan asal itu positif. Hiraukan omongan orang yang membuat kamu jatuh. Dan juga kamu harus percaya apa yang akan kamu lakukan dan perbuat. Kamu harus berani tampil berbeda. Kamu harus mengejar impian kamu. Iya, keren. Walaupun perbedaan dan mungkin ada masalah yang kamu hadapi, tapi kamu tetap percaya bahwa keberhasilan itu ada dalam hidupmu. Oh, oke, keren. Sip, terima kasih Ruben atas Ya, Kak. waktunya. Semoga lain kali kita bisa bertemu lagi. Ya, pasti. Nanti kalau sudah ada penghargaan kita sebel-sebel ya. Ya. Ada Instagramnya kan? Ada Kak. Silahkan disampaikan. Apa? Ruben, bukan Kak. I'm your Ruben. I'm your band. Ya. I'm your band ya. Iya, Ya, betul, siap. Nanti kita tag ya di Baik, Kak. Instagram. Siap. Nggih. Terima kasih Ruben atas waktunya. Semoga menginspirasi oleh teman-teman sahabat Didik semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.